Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Tidur nyenyak tadi malam? Mimpi indah? Oh, luar biasa. Saya senang kalau Bapak Ibu dalam keadaan sehat, semangat, sudah mempersiapkan diri duduk di bawah kaki Tuhan. Oh, haleluya. Mari, kesempatan yang indah. Kita akan baca firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau baik, sangat baik. Kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi ini, pagi yang indah bersama dengan Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan pagi hari ini. Mana rema? Kita baca dalam Ulangan 11 ayat 27. Ulangan 11 ayat 27. Firman Tuhan katakan, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, firman Tuhan dengan tema berkat. Bapak Ibu, hidup yang diberkati oleh Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Makanya firman katakan, hari ini, ya, mereka yang mau mendengar perintah Tuhan Allahmu akan diberikan berkat. Jadi pagi hari ini kita yang mendengar perintah atau firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Luar biasa kan Allah kita. Tetapi kenyataannya kita melihat orang-orang kok ada yang susah, hidup dalam kekurangan. Ya. Apa sebabnya? Kenapa kita tidak dapat menikmati berkat yang Tuhan sudah janjikan? Ayo, kita mau merenungkan perkara ini. Seandainya saudara pada saat ini mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu tidak mendapat berkat, tidak dapat menikmati berkat, tidak dapat mengalami berkat yang Tuhan sudah janjikan. Kita mau renungkan, kita mau mengoreksi diri kita. Kenapa tuh? Alasannya apa? Apa sebabnya aku tidak menikmati berkat itu? Coba kita kembali pada firman Tuhan yang kita sudah baca. Hari ini, ya, hari ini berkat itu akan diberikan kepada saudara yang mau mendengar perintah Tuhan. Saya ulangi, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Ini rahasianya, kuncinya kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengalami berkat itu, coba kita lihat, tidak jauh dari firman yang kita sudah baca tadi. Apa alasannya? Yang pertama, kita kurang taat akan firman Tuhan. Nah ini, karena kita kekurangan dalam hal ini, ketaatan. Karena dalam hal ketidaktaatan akan menghambat atau menghalangi berkat Tuhan. Karena Tuhan sudah janji berkat
akan apabila kamu mendengar. Ini kepastian yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Perintah Tuhan. Kalau kita tidak taat mendengar perintah Tuhan dan melakukannya, maka kita tidak akan mengalami berkat itu. Alasan berikutnya, tidak fokus firman Tuhan. Ya, tidak fokus pada firman Tuhan yang punya kerajaan Allah itu. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Nah ini perintah Tuhan. Carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Karena Tuhan yang memerintah kerajaan Allah, yang punya, yang berdaulat dalam kerajaan itu, yang memberikan perintah, berkat akan kuberikan bagi mereka yang mendengar perintah Tuhan. Nah, yang punya kerajaan surga itu yang berfirman. Makanya mendengar perintah-perintahnya itu melakukan atau mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Kalau kita lakukan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini dia rahasianya. Karena kita tidak mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, kita hanya mencari dengan kekuatan kita, dengan kebenaran kita, keberhasilan tidak akan kita terima. Tapi kalau kita mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka Allah akan menambahkan. Usahamu akan ditambah, pekerjaanmu akan ditambah. Inilah perintah Tuhan. Lakukan, carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Karena Tuhan memberikan petunjuk kepada siapa? Yosua. Nah, Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua. Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Renungkan siang dan malam. Bertindak hati-hati. Berjalan, perjalananmu akan berhasil. Akan beruntung. Ini Tuhan mengingatkan pada Yosua, memberitahukan. Ayo kita juga melakukan. Kalau Yosua ditolong oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ya, hanya melakukan perintahnya, mentaati. Alasan ketiga, kalau kita tidak pernah mengalami berkat itu, karena kita banyak mengeluh dan bersungut-sungut, ya. Tidak ada ucapan syukur kalau ada sulit mengeluh, ada kesulitan bersungut-sungut. Coba dalam kesusahan, kesulitan kita belajar bersyukur. Bersyukur, Tuhan, aku dihadapkan kesulitan nih. Aku mau belajar apa, Tuhan? Kesulitan ini harus bagaimana, Tuhan? Harus kita lakukan apa, Tuhan? Nah ini kita akan belajar mengucap syukur. Nanti Tuhan akan memberikan petunjuk. Jalannya begini loh, caranya ke sini, ke sini. Nah itu dia. Tapi kalau kita hanya mengeluh dan bersungut-sungut, tidak akan mengalami seperti perjalanan bangsa Israel. Sudah keluar dari tanah Mesir dalam pimpinan Tuhan, masih bersungut-sungut, mengeluh, bersungut-sungut. Akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Makanya ayo jauhkan
dari kita hanya mengeluh dan bersungut-sungut. Ubah dengan ucapan syukur. Lakukan perintah Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, berkat akan diberikan pada kita. Berkat kesehatan, berkat kesuksesan, keberhasilan, dan lain-lain. Tuhan Yesus akan memberkati kita pagi hari ini. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau baik, sangat baik. Bahkan Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh melakukan pagi hari ini untuk mendengar perintah Tuhan. Allahku, Tuhanku dan Juru Selamatku, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kalau kami mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, Tuhan memberkati kami dalam usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, ialah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.